Pemerintahan Presiden Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya. Dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, ada beberapa di antaranya yang jarang dimanfaatkan bahkan hingga akhirnya tidak beroperasi. Meski pembangunannya memakan uang triliunan rupiah. Contoh infrastruktur tersebut ialah bandara. Ada beberapa bandara yang kini mati suri karena sepi penumpang dan tidak beroperasi. Setidaknya ada 4 bandara yang kini sepi penumpang dan tidak beroperasi. Yang pertama, JP Sudirman Purbalingga. Melihat situs pembelian tiket pesawat, Bandara JP Sudirman saat ini terpantau tidak memiliki jadwal penerbangan lagi. Sebelumnya, bandara ini digunakan maskapai Citylink dengan tujuan Jakarta Purbalingga dan sebaliknya. Namun belum lagi terlihat ada jadwal penerbangan pada platform penjualan tiket pesawat. Wings Air juga sempat menggunakan bandara ini untuk penerbangan dari Pondok Cabe pada 5 Agustus 2022. Namun, rute penerbangan itu kembali ditutup pada 19 Agustus 2022 karena sepi penumpang. Dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan, pembangunan Bandara JP Sudirman menelan anggaran 350 miliar yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Yang kedua, Bandara Ngloram. Bandara ini diresmikan oleh Jokowi pada Desember 2021. Anggaran pembangunannya tercatat senilai 80 miliar. Alih-alih bandara ramai, saat ini bandara justru tidak ada jadwal penerbangan. Bandara tersebut terletak di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ketiga, Bandara Wiryadinata. Bandara yang diresmikan pada Februari 2019 lalu ini mengeluarkan anggaran sebesar 30-45 miliar. Sama seperti sebelumnya, bandara ini sempat tidak beroperasi karena sepi penumpang. Baru pada Agustus 2022, maskapai penerbangan Susi Air membuka penerbangan dari bandara tersebut menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Meski begitu, penerbangan rute Tasikmalaya Jakarta itu hanya bergantung pada permintaan penumpang. Kacau. Saya sudah nggak ada, itu sebulan 5-6 M biaya maintenance listrik, air dan sebagainya. Jadi tidak ada pesawat di sana sekarang? Tidak ada, bos. Siapa yang mau ke situ? Katanya untuk haji. Haji terus mau asramanya di mana? Kan nggak ada asrama. Dari Bandung, jauh, bos. Sekarang Cisumdawu udah mau buka, kemarin longsor. Karena saya sudah bilang waktu lihat ke sana, itu dia memotong bentang alam, bukit itu dipotong. Itu pasti longsor. Saya udah bilang, tolong diturap, diketarmin. Longsor sekarang. Oke, nah itu bandara sudah ada tahun berapa itu? 4-5 tahun yang lalu kan? Iya. Tapi kan nggak ada. Saya ke sana 2-3 kali, saya pusing, nggak ada yang nambah. Jadi nggak ada pesawat di situ? Nggak ada. Kan bandara internasional sebesar itu? Iya, dulu dipaksa oleh Menhub, pesawat situ. Lion, Garuda. Cuman tahan nggak sampai sebulan lah. Orang nggak ada, orangnya 4 orang, 5 orang. Siapa mau bayar aftur? Yang paling lama bertahan, Citylink, akhirnya cabut. Di situ udah dikasih bis gratis dari Bandung. Tapi orang Bandung nggak mau naik bis Damri itu. Kenapa? Karena bukan Mercedes, bos. Lo itu terang-terangan bicara, saya wawancara kok. Damri juga mau dibayar mungkin akhir tahun. Jadi perencanaan inilah yang saya kritisi. 4. Bandara Kertajati Majalengka. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka dibangun dengan dana jumbo hingga 2,6 triliun dan diresmikan 24 Mei 2018. Luas area bandara ini merupakan yang terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Sayangnya, bandara ini berhenti melayani penerbangan reguler berjadwal pada Juli 2019 karena sepi penumpang. Nah, infrastruktur ada, tentu tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat, kereta cepat. Udah molor berapa bulan, cost overrun-nya tinggi sekali. Dan belum selesai sampai hari ini, saya masih membantu. Karena padahal saya orang paling keras mengkritik kereta cepat, tapi ketika APBN masuk, saya harus bantu nanti selesai. Dan itu rumit sekali. Nah, dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Masa sih nggak diperlukan, bro? Sekarang gini, stasiunnya di Halim. Kau dari sini ke Halim berapa? Sejam? Kalau macet? Oh, bisa ya. Bisa ya. Halim ke sana? Itu stasiunnya di situ? Stasiun pertama. Dia tidak connecting dengan yang Tanah Abang atau yang di Manggarai ya? Enggak. Harusnya tadinya di Manggarai asalnya, waktu Jepang. Dari Halim, kau ke Padalarang. Padahal kamu ke Bandung kan? Iya. Tapi kau berhenti. Kan masih jauh kan? Ya masih jauh, tapi berhentinya di Padalarang. Kenapa begitu? Nah, tanya Pak Luhut. LRT Jakarta.
Proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jakarta ini juga dituding masih sangat sepi. Padahal proyek itu dibangun dengan anggaran cukup besar, sekitar 6,8 triliun. Jumlah biaya pembangunan itu digunakan untuk membuat jaringan kereta api layang sepanjang 5,8 km dari Kelapa Gading ke Velodrome. Jumlah tersebut juga mencakup biaya pembangunan dari depo yang seluas 12 hektar. Sampai saat ini, moda transportasi dalam kota itu masih sangat sepi. PT LRT Jakarta mencatat rata-rata jumlah penumpang di semester 1 2022 mencapai 1.400 sampai 1.500 penumpang per hari. Padahal, satu rangkaian LRT Jakarta dapat menampung penumpang maksimal 270 penumpang per satu rangkaian LRT sendiri dari 2 kereta dengan kapasitas maksimal 135 orang. Rute yang pendek dinilai banyak kalangan menjadi masalah utama sepinya LRT Jakarta. Dalam catatan, walaupun operasinya sepi di fase pertama dengan rute sepanjang 5,8 km, LRT Jakarta akan diperluas jaringannya. Proyek ini akan dibangun fase berikutnya dengan rute stasiun Pegangsaan 2 di Kelapa Gading menuju stasiun Jakarta International Stadium. Model yang dibutuhkan untuk proyek ini kira-kira sebesar 7 triliun. Bakal ada 6 stasiun, yaitu Britama, Arta Gading, Sunter Timur, Gelandang Remaja, Sunter Barat, dan berakhir di J sepanjang 8,2 km. LRT Palembang Sumsel. LRT yang mulai beroperasi sejak tahun 2018 ini disebut-sebut masih sepi. Dari pantauan wartawan pada bulan Januari 2019 lalu, kebetulan saat itu memang LRT baru hitungan bulan beroperasi. Pada satu gerbong kereta LRT nampak hanya terlihat ada 11 penumpang saja. Padahal kapasitas satu gerbong bisa mencapai sekitar 125 penumpang. Selain di gerbong, sepinya penumpang juga terlihat di 13 stasiun karena hanya ada 5-10 penumpang saja yang ada di ruang tunggu. Hal ini terlihat tidak sesuai dengan megahnya stasiun yang ada. Sementara untuk beberapa stasiun yang ramai terlihat hanya ada di stasiun DJKA, Jakabaring Ampera, Pasar Cinde, Bumi Sriwijaya, dan stasiun akhir Bandara SMB 2 Palembang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat itu pun menjawab masalah sepinya LRT Palembang. Budi Karya mengaku optimis ular besi itu akan digunakan masyarakat kota Palembang. Namun semua butuh proses. Makanya bila sepi wajar saja, butuh waktu dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Kemenhub sendiri baru-baru ini menyatakan penumpang LRT terus meningkat. Per 23 Agustus 2022 saja, jumlah penumpang sudah mencapai hingga 1.700.000 orang. Jika rata-rata penumpang harian bisa konsisten, maka hingga akhir tahun diproyeksikan jumlah penumpang LRT bisa melebihi masa sebelum pandemi, yaitu sebanyak 2,7 penumpang. Nilai investasi LRT Palembang sendiri sebesar 10,9 triliun. Jumlah itu turun dari nilai awal yang sebesar 12,5 triliun rupiah. Ya, ditetapkan di Padalarang. Tidak ke Tegaluar. Tegaluar itu deponya saja. Ya kau bisa ikut sampai depo bisa, tapi turun Padalarang. Siapa yang mau naik? Orang nenteng bawa anak, bawa koper, bawa dus mie instan, nunggu angkot atau nunggu kereta lokalan. Kan lama bos. Kayak kereta bandara, kan juga tidak ada yang naik karena konektivitasnya nggak ada. Ada tapi lama. Mending naik taksi depan pintu terminal. Kereta bandara belum efektif ya? Nggak ada yang naik, bos, karena kereta bandara yang di dalamnya itu bukan di dalam terminal, tapi di luar terminal. Coba kau ke bandara internasional, sebut saja, kau kan juga traveler. Tapi aku nggak pernah pakai, Mas. Ya kalau pakai, masa nggak pernah pakai? Belum pernah pakai. Yang di sini? Yang di sini. Ya nggak tahu kau di luar negeri. Oh, di luar. Wah. Nah, kan kau pakai efektif, bos. turun, kau bawa boarding pass. Iya. Naik kereta ke terminal mana? Iya, betul. Kau di sini kan, kau turun, naik kereta itu muter. Baru check-in, terus kau jalan kaki. Iya. Kereta itu awalnya, saya ikut dari awal, dari lombanya segala, itu ada di dalam terminal. Tetapi tiba-tiba dibangun keluar di terminal. Siapa yang bikin seperti ini? Hah? Yang kan Pak Menteri Perhubungan lah tanya. Kenapa dipindah ke depan? Padahal ini di dalam. Karena apa, itu sudah merupakan undang-undang dan sudah menjadi kesepakatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, itu komitmen kita bahwa yang namanya IKN mau tidak mau harus kita selesaikan dengan segala katakanlah ketidaksetujuan maupun
pendapat yang masih berbeda di kalangan masyarakat, tapi secara politik sudah selesai dengan adanya undang-undang itu. Jadi kita nggak mungkin menjilat ludah sendiri. Saya termasuk orang yang pertama mengangkat isu potensi keterlambatan IKN dan kegagalan untuk upacara 17-an di sana ya. Ketika kepala otorita IKN dan wakilnya tanda kutip mundur. Kenapa tanda kutip, Pak? Tanda kutip karena saya lebih yakin dari informasi yang saya terima ya dipaksa mundur atau dianjurkan mundur. Ya, Karena gagal. karena banyak sekali target yang tidak bisa tercapai. Kan mimpinya presiden berkantor di sana kalau nggak salah bulan Juli ya. Betul. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi. Melunaknya Presiden Jokowi yang tidak mau bergegas pindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa menjadi pertanda buruk. Apalagi Jokowi sering memakai bahasa simbol. Pembangunan ibu kota Nusantara paling tidak membutuhkan dana 466 triliun rupiah karena luas IKN yang luasnya 4 kali Jakarta. Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis, memang tidak ada cuan di IKN. Apalagi jarak antara Jakarta dengan ibu kota Nusantara jauh, bahkan disebut yang terjauh di dunia. Ditambah lagi harganya mahal dan biasanya akan gagal. Jika mengandalkan APBN untuk membangun IKN, hal itu sangat tidak realistis. Apalagi defisit APBN 2024 akan naik menjadi 609 triliun rupiah atau 2,7% dari produk domestik bruto. Target awal defisit 522 triliun rupiah atau 2,29% dari PDB. Makanya kemarin Pak Jokowi mengangkat soal air dan Listrik. listrik gitu ya. Tapi kita lihat sendiri, jangankan berkantor di sana ya. Untuk upacara saja yang tadinya direncanakan melibatkan 8.500 orang, akhirnya kan kalau tidak salah setelah pergantian kepala otorita IKN itu langsung ada rapat yang kemudian meminta PJ Gubernur DKI untuk menyiapkan alternatif. Dari situ saya sudah yakin bahwa sebenarnya tidak mungkin optimal perayaan 17 Agustus di KN. Ya, dan terakhir kan benar diputuskan, kalau tidak salah saya hanya sekitar 1.500 orang yang akan ke sana. Karena apa? Infrastruktur dasarnya aja belum selesai. Masih banyak yang di bawah target. Ada yang 50, ada yang masih 60-an. Ya, yang sudah 100% juga ada. Ada ya. Tapi kan 1.500 yang berangkat ke IKN pun tuh masih cenderung dipaksakan juga nggak? itu pun akan sangat menyulitkan mobilisasi. Ya. Untunglah kayaknya kalau untuk paskibraka dan yang lain itu sudah bisa menginap karena kan per 10 Agustus nanti sudah tidak boleh ada kegiatan di IKN. Dan mereka harus menginap. Kalau kemarin sebelum pergantian kepala otorita itu yang siap itu hanya hotel yang berkapasitas 191 orang milik Sedayu Group itu kan. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah lebih dari itu. Ya harapan kita supaya kita kembali berpikir secara realistis lah, ya. Mungkin Presiden Jokowi bermimpi, punya keinginan supaya sebelum dia turun dari kursi kepresiden bisa berkantor di sana. Apalagi pemerintahan Prabowo Gibran akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya akan menjadi rebutan anggaran. Program makan bergizi gratis lebih jelas dampaknya untuk rakyat ketimbang IKN. Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional juga berat karena keuangan sebelah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang kering. Apalagi mundurnya kepala otorita ibu kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu bertanda ada masalah dalam IKN. Keduanya dimungkinkan melihat mega proyek besutan Jokowi ini banyak masalah dan tidak jelas arahnya, makanya mereka mundur. Selain masalah investasi yang sulit masuk ke Indonesia, penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum adalah soal korupsi. Hal itulah yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia. Karena kan membangun kota itu bukan hanya gedung, jalan raya, air, listrik. Iya. Ya kan ini ada suatu jaringan kan. Termasuk swasta, termasuk penduduk, kehidupan mereka yang bertugas di sana. Karena peradaban di situ kan kompleks. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya harusnya kemarin dari awal tuh fokusnya pada ekosistem ibu kotanya. Ya, itu dulu dong yang dibangun. Tapi itu pun juga nggak mungkin 2024 ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sejak awal memang sebenarnya udah terasa. Fokus saja udah Istana Negara
Istana Negara, upacara di sana. Jadi Pak Jokowi punya legacy bahwa istana itu diresmikan yang menandai seriusnya kita membangun ibu kota. Jadi jangan semua dikerjakan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia sebelum Presiden Jokowi mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara. Basuki memaparkan proses pengujian air bersih akan mulai dilakukan pada 15 Juli dan pada 18 Juli dirinya akan mengecek langsung hasil distribusi air di IKN. Menurut Basuki yang baru saja mengadakan rapat terkait infrastruktur energi dan komunikasi untuk IKN, kawasan Ibu Kota Baru Indonesia itu sudah mendapatkan pasokan listrik sebesar 10 MW. Telkom dan PLN melaporkan 10 MW yang sekarang sedang dibangun 40 MW. Jika pasokan air dan listrik sudah siap, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli 2024. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Jokowi. Namun, Jokowi sendiri sudah mengatakan menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk berkantor di IKN. Ia mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri PUPR tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik, hingga kantor Presiden yang akan ditempati. Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan. Saya termasuk yang tidak setuju terus terang dari awal. Awal ya. Dari 2017 atau 2018 ketika saya ditanya oleh seorang wartawan senior, Haris Johari waktu itu tanya ke saya. Begini, kita ini kan kalau kita bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance sama clean government, kita harus jelas melakukan sesuatu itu apa alasan mendasarnya. Dan alasan mendasarnya itu kira-kira cukup worth it nggak untuk misalnya memindahkan ibu kota dengan anggaran sampai hampir 100 triliun dari APBN dan non APBN-nya sampai mungkin 400-500 triliun. Nah pada waktu itu kan banyak sekali versi, misalnya mengurangi kemacetan. Tiba-tiba orang mengatakan, loh kalau cuman masalahnya ASN, PNS itu nggak signifikan, kemacetan itu kurang. Kalau misalnya pemerataan pembangunan, itu kalau pemerataan pembangunan soal DAK ya, ngapain kita membangun satu kota, mending kita bangun kota-kota yang sudah established, yang sudah ada, lalu kita akselerasi agar menjadi sentra-sentra ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja, jadi pusat-pusat perekonomian baru di luar Jawa. Jadi saya pada waktu itu tidak menemukan alasan yang signifikan untuk pindah ibu kota, kecuali terakhir ada teman yang mengatakan legacy. Iya, ada yang bilang begini, entah benar atau enggak ya, biar agak seru sedikit. Tapi ya wajar nggak legacy itu ya? Wajar. Ya oke, wajar, tapi kan jangan sampai legacy itu mengorbankan banyak hal termasuk uang rakyat.